Halo para investor saham, pernah nggak sih Anda buka laporan keuangan broker terus nemu satu pos yang angkanya gede banget, tapi namanya bikin kening berkerut? Nah, hari ini kita akan coba bongkar salah satu misteri yang sering muncul itu. Coba bayangin deh, Anda lagi cek laporan kuartal 3 2025 dari broker ZP. Tiba-tiba lihat angka ini, 1,45 triliun rupiah di pos bernama piutang repo. Wow, angka yang gede banget kan? Nah, pertanyaannya simpel. Ini artinya apa? Apakah broker Anda lagi borong saham besar-besaran? Atau ada cerita lain di baliknya? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, sebelum kita bedah angka triliunan tadi, kita harus samain persepsi dulu. Sebenarnya transaksi repo ini apaan sih? Gampangnya begini, repo itu bukan transaksi jual beli saham biasa kayak yang kita lakukan. Secara esensi, ini tuh lebih mirip pinjaman. Jadi ada pihak yang butuh dana, mereka nitipin saham mereka sebagai jaminan ke broker, dan broker ngasih pinjaman. Nanti di tanggal yang disepakati, saham itu wajib dibeli kembali dengan harga yang sedikit lebih mahal. Nah, selisih harga itulah yang jadi bunga atau keuntungan buat si broker. Terus, apa bedanya sama portofolio trading yang biasa dimiliki broker? Wah, beda banget. Kalau di trading, broker beli saham dengan harapan harganya naik untuk dapat capital gain. Risikonya murni dari pergerakan harga. Tapi kalau di repo, tujuannya itu buat dapetin pendapatan bunga yang udah pasti. Risikonya jadi geser, bukan cuma soal harga sahamnya naik turun, tapi lebih ke, si peminjam ini bisa bayar balik utangnya nggak ya? Dan nilai jaminannya cukup nggak ya? Oke, sekarang kita udah paham apa itu repo. Mari kita lihat seberapa besar sih sebenarnya broker ZP ini main di bisnis repo. Dan percayalah, angkanya bakal bikin Anda kaget. Ya, kita balik lagi ke angka pembuka kita. Total piutang repo broker ZP itu mencapai 1,45 triliun rupiah. Ini adalah jumlah uang yang sedang dipinjamkan oleh ZP ke pihak lain dengan saham sebagai jaminannya. Sekarang, coba deh bandingin angka triliunan tadi sama yang ini. Total nilai portofolio saham yang dimiliki ZP untuk tujuan trading cuma 74,6 miliar. Kelihatan kan perbedaannya jomplang banget. Jadi, poin utamanya di sini adalah aktivitas repo ZP itu nilainya hampir 20 kali lipat lebih besar daripada seluruh aktivitas trading saham mereka. Ini ngasih pesan yang sangat jelas. Di periode ini, mesin utama bisnis ZP itu bukan spekulasi jual beli saham, tapi pembiayaan dengan jaminan saham. Kalau kita visualisasikan, skalanya benar-benar luar biasa. Aktivitas repo ini kelihatan mendominasi neraca mereka, bikin portofolio tradingnya jadi kelihatan, hampir nggak berarti kalau dibandingin. Pertanyaan logis berikutnya adalah, kalau nilainya segede ini, saham apa aja sih yang dijadiin jaminan? Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik dan sedikit menegangkan. Dan inilah temuan utamanya. Buku repo triliunan ini ternyata sangat-sangat terkonsentrasi. Coba lihat, hampir 86% dari total jaminan itu cuma berasal dari 3 saham di sektor energi dan sumber daya, BRMS, SSMS, dan INRG. Artinya apa? Artinya, sehat atau tidaknya buku repo ini sangat bergantung pada nasib ketiga saham ini. Mungkin Anda mikir, masa sih? Pasti ada juga saham-saham blue chip yang jadi jaminan kan? Jawabannya, ada. Tapi, nilainya bisa dibilang cuma remah-remah. Total jaminan dari saham sekelas BBRI, BBCA, dan BMRI itu cuma sekitar 0,03% dari total buku repo. Jadi jangan terkecoh. Fokus risikonya tetap ada di 3 saham yang kita sebut tadi. Konsentrasi risiko di beberapa saham saja itu sudah satu hal. Tapi, ada lapisan risiko lain yang perlu kita perhatikan, yaitu faktor waktu. Urgensi yang datang dari sifat jangka pendek pinjaman ini. Dan inilah tekanan waktunya. Lebih dari 82% dari total 1,45 triliun itu harus lunas dalam 3 bulan ke depan, yaitu di kuartal 4 2025. Ini menciptakan tekanan likuiditas yang luar biasa. Coba bayangkan kalau kondisi pasar lagi jelek di kuartal itu. Buku repo yang tadinya kelihatan kayak mesin uang ini bisa dengan cepat berubah jadi bom waktu. Oke, dengan risiko sekonsentratif ini, kenapa broker mau melakukannya? Jawabannya tentu saja karena imbal hasilnya sangat menggiurkan. Mari kita lihat sisi positifnya, sekaligus bahaya yang mungkin nggak langsung kelihatan. Nah, ini dia alasannya. Bunga repo yang ditawarkan itu nggak main-main, bisa berkisar antara 9% sampai 16% per tahun. Dengan nilai pokok sebesar 1,45 triliun dan tenor rata-rata cuma 65 hari, potensi pendapatan bunga kotor untuk satu putaran saja bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Jelas, ini jadi mesin pendapatan yang sangat menarik.
Tapi ingat, repo ini bukan deposito, ada dua risiko besar yang mengintai. Pertama, risiko harga jaminan. Gimana kalau harga saham BRMS, SSMS, atau ENRG tiba-tiba anjlok? Nilai jaminannya bisa jadi nggak cukup buat nutupin pinjaman. Kedua, risiko gagal bayar. Walaupun ada saham sebagai jaminan, proses eksekusi atau jual paksa di pasar itu nggak selalu gampang, apalagi kalau sahamnya kurang liquid. Jadi, pada akhirnya, nasib buku repo senilai 1,45 triliun rupiah ini bisa kita simpulkan bergantung pada tiga hal. Pertama, volatilitas dari ketiga saham jaminan utama itu. Kedua, seberapa disiplin broker melakukan margin call. Dan yang paling penting, kemampuan si peminjam untuk bayar utangnya tepat waktu di kuartal 4 2025. Analisis kita terhadap broker ZP ini nunjukin betapa pentingnya untuk nggak cuma lihat angka di permukaan. Ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir untuk Anda. Kalau broker ZP punya cerita seperti ini, kira-kira apa ya yang mungkin tersembunyi di dalam laporan keuangan broker yang Anda pakai sekarang? Terima kasih sudah menyimak analisis ini. Kalau Anda merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan sampai kelewatan episode kita selanjutnya. Kita bakal pakai metode yang sama untuk membedah buku repo dari pemain besar lainnya, yaitu Broker You. Oke, kita ketemu lagi di pembahasan kali ini. Kita bakal bongkar habis-habisan apa yang saya sebut sebagai mesin repo raksasa milik Broker You. Nah, ini penting banget nih buat Anda para investor saham, jadi yuk kita perhatikan sama-sama. Buat yang ngikutin pembahasan kita, pasti ingat kan kita baru aja kelar ngebahas broker ZP. Sekarang, giliran You yang kita sorot. Dan wah, apa yang kita temuin di sini benar-benar menarik. Oke, kita langsung ke angkanya aja ya. 1,77 triliun rupiah. Gede banget kan? Nah, sebesar itulah total nilai piutang repo dari broker You per kuartal 3 2025. Angka yang luar biasa masif. Biar kita semua satu frekuensi, kita samain persepsi dulu soal apa itu repo. Gampangnya gini deh, repo itu kayak gadai saham buat dapat duit cepat. Jadi, broker ngasih pinjaman, jaminannya saham. Kelihatannya simple, tapi seperti yang bakal kita lihat, ini bisa jadi pisau bermata dua. Oke, nah dari sinilah ceritanya mulai jadi seru. Karena kalau kita lihat data keuangannya, ada yang aneh, kayak ada teka-teki gitu. Ini dia nih, yang bikin pusing. Di satu sisi, total saldo reponya You itu turun loh, sekitar 4,5%. Tapi di sisi lain, pendapatan bunga reponya malah meroket sampai lebih dari 81%. Tunggu, gimana ceritanya coba? Kok bisa? Nah, ini dia pertanyaan penting buat kita sebagai investor. Apa sih yang bikin pendapatannya bisa loncat setinggi itu? Dan yang lebih krusial lagi, ada resiko apa di baliknya? Oke, buat mecahin misteri ini, kita harus jadi detektif dulu nih. Kita ikuti jejaknya, dan petunjuk pertama kita ada di saham-saham yang jadi jaminannya. Nah, lihat deh grafik ini. Kelihatan jelas banget, hampir setengah ya, hampir kali separuh dari semua portofolio repo You itu jaminannya cuma satu saham, BRMS. Ini istilahnya kayak naruh semua telur dalam satu keranjang, bahaya banget. Kalau kita gali lebih dalam lagi, kita bisa lihat ada kontrak-kontrak super jumbo di saham BRMS dan juga ENRG. Dan lihat deh tanggal jatuh temponya, ada yang sampai 2027, bahkan 2028. Ini bukan main-main, ini komitmen jangka panjang. Nah, ini nyambung ke poin kita selanjutnya. Jadi, ini bukan pinjaman jangka pendek biasa ya. Lebih dari setengah portofolio reponya You itu jatuh temponya di atas 1 tahun. Kenapa ini penting banget? Nah, logikanya gini, makin panjang waktunya, makin besar kemungkinan pasarnya goyang, dan harga saham jaminannya anjlok. Ini artinya, manajemen risikonya You harus super ketat. Dan ini, sebagai investor, wajib kita perhatikan baik-baik. Oke, sekarang kita lanjut ke petunjuk kedua. Coba deh kita bandingin You sama ZP yang udah kita bahas sebelumnya. Dari sini kita bakal dapat gambaran yang lebih utuh soal strategi mereka yang berisiko tinggi ini. Perbedaannya kelihatan banget. Buku reponya You lebih gede dan jauh lebih fokus ke satu saham dibanding ZP. Tapi, anehnya, portofolio trading milik You sendiri itu kecil banget. Maksudnya apa coba? Ini dia kesimpulannya. YU itu bukan broker biasa yang punya banyak lini bisnis. Mereka itu ibaratnya mesin repo spesialis. Bisnis utamanya ya cuma satu, cari untung dari transaksi repo. Sangat terspesialisasi dan tentu saja beresiko tinggi. Jadi, misteri pendapatan You yang naik gila-gilaan tadi udah terpecahkan. Sekarang pertanyaannya, apa artinya semua ini buat kita para investor? Apa yang harus kita waspadai? Nah, ini ada semacam checklist sederhana, 3 langkah aja, yang bisa Anda pakai buat ngecek resiko repo di broker manapun. Anggap aja ini senjata baru di kotak peralatan investasi Anda.
Poin kuncinya cuma satu. Modal bisnis kayak mesin Ripuyu ini baru bisa dibilang aman kalau brokernya super disiplin soal haircut dan margin call. Nggak ada kompromi. Begitu ada tanda-tanda bahaya, jaminannya harus langsung dieksekusi, nggak pakai ragu. Dan seperti biasa ya, perlu diingat kalau pembahasan kita ini tujuannya murni buat edukasi, ini bukan rekomendasi beli atau jual saham apapun. Semua keputusan investasi ya tetap jadi tanggung jawab Anda masing-masing.